haleluya, haleluya. Bapa di surga, biarlah segala pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar boleh memberkati serta menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Engkau hadir karena pujian penyembahan yang kami naikkan dari tempat ini dalam roh dan kebenaran. Dan kami tahu pada waktu Engkau hadir maka sesuatu pasti terjadi. Bapa di surga, di tengah kehadiran yang sudah kami rasakan kembali, kami rindu agar kiranya Tuhan boleh berbicara atas setiap kami. Oleh sebab itu kembali berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang memberkati setiap kami. Urapi kembali hamba-Mu dengan urapan yang baru, agar senantiasa perkataan datang dari Tuhan sajalah yang boleh keluar melalui mulut bibir lidahnya. Terima kasih Bapa di surga, tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan yang berkemah di seputar tempat ini, tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Engkau sendirilah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Dan kami terlalu yakin tiada satupun kuasa lain yang bukan dari Tuhan boleh bermanifestasi di tempat ini, karena kami menghardiknya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah atas kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk, shalom. Happy birthday Pastor Niko. Ya, puji Tuhan. Saya cuma nurut aja ya. Cuma ya namanya hamba Tuhan, biar bercanda. Ada hal-hal yang gak bisa diikutin. Saya suruh telepon, saya gak bisa datang. Padahal orangnya udah ada di depan, kan gak bisa. Ya, oke. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari terambil dari Mazmur 103 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Mazmur 103 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama, pujian kepada Tuhan hendaklah menjadi hidup bagi setiap kita. Haleluya. Dan Alkitab mengajarkan kita agar kita senantiasa memuji Tuhan di dalam segala keadaan kita. Kenapa disebut di dalam segala keadaan? Karena di dalam hidup ini keadaan itu tidak semata-mata selalu baik. Ada kalanya keadaan yang kita hadapi menurut kita tidak baik. Tetapi sesungguhnya buat Tuhan segalanya haleluya. Jadi untuk alasan itulah kita harus memuji Tuhan di dalam segala keadaan. Jika kita memuji Tuhan dalam keadaan kita yang serba berkecukupan, jika kita memuji Tuhan dalam keadaan situasi di mana segala sesuatunya berjalan dengan lancar, itu mudah dan senang. Haleluya. Amin. Tetapi untuk memuji Tuhan dengan yang berkualitas tiada lagi lain. Justru pada waktu kita sedang ada di dalam kesesakan, dan di tempat itu Roh Kudus menuntun kita. Mungkin gak bagus suaranya. Amin. Bahkan orang yang dengar juga aduh bagus sih, bagus, lebih bagus diem kali ya. Betul? Memang tidak bagus mungkin suaranya, ya, tidak merdu. Tetapi pada waktu kita sedang ada di dalam kesesakan, tetapi di tempat itu kita masih sanggup untuk memujinya, itu adalah pujian yang berkualitas. Haleluya. Amin. Dan pujian yang berkualitas itulah yang menyentuh takhta anugerah dan hadiratnya, sehingga ia bertahta di atas setiap pujian umatnya. Haleluya. Amin. Dan setelah kan kita begitu banyaknya bahkan sering
mengalami pujian penyembahan kepada Tuhan dalam keadaan yang kita mengalami kesesakan. Jadi kita pernah punya pengalaman bahwa memuji dan menyembah Tuhan itu jika ada di dalam kesesakan, itulah pujian yang berkualitas. Dan sekarang hendaknya jangan hanya pada waktu kita sedang ada di dalam kesesakan kita memuji Dia dengan yang berkualitas. Karena kualitas itu Tuhan sendiri yang menyatakannya di dalam setiap kehidupan kita, yaitu kehadirannya. Haleluya. Amin. Dan setiap kita yang telah menikmati dan merasakan hadiratnya, maka hati kita senantiasa lapar dan haus akan hadiratnya. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita harus menyembah Dia di dalam segala keadaan. Dan hati yang memuji kepada Dia adalah sikap daripada kehidupan kita. Bahkan nafas kita itu saja merupakan suatu bentuk pujian kepada Tuhan. Bayangin jika saudara nyangkut gak bisa masuk itu nafas, bagaimana? Haleluya. Amin. Jadi selama kita masih bernafas, nafas itulah bukti bahwa kita masih memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Dan untuk dasar apakah kita juga memuji Tuhan? Karena Dia adalah Tuhan dan Allah yang kudus. Haleluya. Dan jika Dia Allah yang kudus, Dia adalah Allah yang suci, saudara. Di dalam kekudusan dan kesuciannya tidak ada satupun unsur kejahatan dan ketidakbaikan yang ada padanya. Bagaimanakah mungkin Dia yang kudus, yang suci, yang merancangkan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu dari baik menjadi sangat amat baik. Dan di tempat itu juga ada rancangan yang jahat keluar daripadanya. Mustahil. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat buat setiap kita. Bahkan Dia tidak pernah mempunyai pemikiran yang jahat buat setiap kita. Jika kita menyembah kepada Allah yang kudus, maka kuduslah kehidupan setiap kita. Haleluya. Amin. Nah, jika orang yang hidup di dalam kekudusan sebagaimana Allah tidak pernah mempunyai pemikiran jahat, hendaklah pemikiran jahat itu bukan lagi menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Amin. Dia begitu kudus dan Dia begitu suci dan merancangkan segala sesuatu yang baik buat kita. Memberikan masa depan penuh pengharapan buat kita, itulah rancangannya. Dan untuk itulah maka kita harus senantiasa memuji Dia di dalam segala keadaan kita. Untuk apa lagi kita memuji Dia di dalam segala keadaan kita? Di sini dikatakan, janganlah melupakan segala kebaikannya. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus yang tidak punya rancangan yang jahat, maka rancangannya yaitu rancangan senantiasa yang baik di dalam hidup kita. Kita menyembah kepada Allah yang baik. Jika kita menyembah kepada Allah yang baik, maka kita harus menjadi orang, sebagai orang baik harus senantiasa berbuat. Bilang mas sebelahnya tuh gue banget. Jika itu tidak terjadi, maka ada sesuatu yang salah. Orang yang menjadikan Tuhan pujian dan penyembahannya, mampu sanggup memuji menyembah Dia di dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Amin. Dan orang yang menerima kelimpahan kebaikan Tuhan, maka dia pasti menjadi orang baik. Dan sebagai orang baik maka pasti bisa berbuat. Waduh, kalau jemaat di tempat ini senantiasa berbuat baik, melakukan perbuatan yang baik, penuh kita jebol kanan kiri ini tempat. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah yang kita jadikan dasar untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebagai orang yang senantiasa berbuat baik, kenapa kita berbuat baik? Karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Apa kebaikan Tuhan? Anda tidak akan mungkin bisa melakukan perbuatan baik jika Anda tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Di sini dia katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Tidak ada satupun manusia yang sanggup mampu mengampuni kesalahan. Hukumnya salah harus menerima utang harus enakan mana
Salah nggak dihukum, ngutang nggak bayar. Atau ngutang bayar, salah dihukum. Enakan mana? Enakan mana? Jujur ya kan. Itu kan cuman luapan jiwa saudara, pernyataan yang mewakili semua yang gak berani ngomong. Haleluya. Amin. Nah saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, pengampunan yang Allah beri kepada kita itu luar biasa. Kenapa kita perlu diampuni? Karena semua manusia telah berbuat. Akibat dosa manusia kehilangan kemuliaan, dan upah dosa adalah, kalau langsung maut sih gak apa-apa, gak nyusahin. Begitu berdosa dicelok bedeng maut, kan gak ngalamin, betul? Tapi berdosa gak langsung maut. Akibat dosa yaitu kesalahan berkuasa atas hidupmu. Maka apa yang kamu kerjain salah aja salah. Termasuk milih jodoh salah aja saudara. Halo? Namanya orang jatuh di dalam dosa dan jatuh di dalam kesalahan. Pasti segala tindak dan perbuatannya selalu berbuahkan bilang mas sebelahnya dulu sih. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, yang lebih luar biasa, dosa yang berakibatkan kesalahan kepada manusia, dan dosa itu mengakibatkan keterpisahan secara kekal dengan Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang mengerikan selain daripada keterpisahan kita dengan Tuhan itu. Dan keterpisahan itu, waduh, menyedihkan dan menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan kita. Namun ironisnya, ada dua sudut pandang yang terjadi. Manusia pada waktu jatuh di dalam dosa, jika dia tidak disadarkan akan dosanya, mereka terbahak-bahak sampai termehek-mehek melakukan dosa itu. Bangga, senang, menceritakannya, ngajak orang melakukan apa yang dia lakukan. Setuju dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain, bahkan memberikan jempol, saudara. Karena mereka tidak menginsiafi buah dan akibat nantinya, ganjaran akibat dosa itu apa yang mereka akan alami. Mereka gak bisa lihat. Tetapi Tuhan, dia melihat pada waktu dosa masuk dalam hidup manusia, manusia hidup di dalam pelanggaran terhadap dia. Dan akibatnya yang pertama, manusia terpisah dari dia. Dan setelah terpisah, apa yang dia lihat? Manusia menuju kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Bagaimana hati Tuhan? Gak seperti manusia, enggak. Hati Tuhan hancur, hati Tuhan remuk. Dia mengalami kesedihan yang begitu mendalam, saudara. Makanya dia sangat amat mengasihi jemaat dan umat Tuhan. Gerejanya yang ditebus dengan darahnya yang mahal. Hayu kita layani jemaat dan umat Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Amin. Dan untuk itu maka apa yang terjadi? Dia sendiri yang datang ke dalam dunia, mengambil rupa wujud manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu hak milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan, dia menghampakan kealahannya. Dia menjadi sama dengan manusia karena dia ingin menyelamatkan manusia. Karena dia ingin menyenangkan, memulihkan hati Bapa yang pilu karena keterpisahannya atas manusia ciptaannya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya untuk melayani manusia. Karena cintanya kepada Bapa di surga, dia mentaati kehendak Bapa sampai mati di atas kayu salib. Wow. Luar biasa. Kita manusia hina, terhina karena dosa, kesalahan dan pelanggaran. Tuhan mau jadi manusia, dalam keadaan sebagai manusia melayani kita. Aduh. Masih gak mau memuji Tuhan. Halo.
mesti mau main-main ikut Tuhan. Halo. Banyak orang yang derajatnya lebih rendah mau melayani orang yang derajatnya lebih tinggi. Bahkan selaber sini, selaber sana, JLT sini, JLT sana. Amin. Amin, amin. Tapi Tuhan kita enggak seperti itu. Dia yang harkat martabat dan derajatnya tak ada yang bisa mengukurnya. Karena dia adalah Allah yang kudus dan suci, di mana dosa tidak akan mungkin bisa bercampur dengan dia. Dia mau melayani saudara dan saya sebagai manusia yang terhina karena dosa. Saya lah yang paling hina di tempat ini. Saya nggak tahu ada nomor 2 Pastor Niko kali. Amin. Amin. Wah. Punya masa depan hancur, sampah masyarakat. Narkobaan 17 tahun. Sendok hilang di rumah dicari, Jeki pulang, waspada. Gak ada artinya, seperti puntung yang dimatikan dan diinjak serta dibuang orang. Itulah hidup saya. Tetapi dia mau melayani saya dengan cara yang luar biasa. Dia mati dan tergantung di atas kayu salib. Untuk apa? Mengampuni kesalahan saya, menebus segala dosa saya. Sehingga akibatnya, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, hasil daripada pelayanan Yesus yang ia kerjakan secara pribadi dalam hidup saya, dia sanggup mampu mengubahkan hidup yang tidak berarti. Dan sekarang ya, menurut saudara gimana kalau begini? Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dan dikasih, oleh sebab itu kepemimpinan yang Allah ajarkan kepada kita, bagi setiap kita yang ingin memimpin, bukan sebagai pemimpin yang harus dilayani, tetapi kita sebagai pemimpin yang harus melayani. Wow. Itu semua terjadi di GBI Hawaii, di tempat ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat dia. Dan kematiannya di atas kayu salib, dia mentaati kehendak Bapa di dalam hidupnya. Tidak ada hal yang paling sukses di sepanjang perjalanan saudara hidup selain daripada seluruh kehendak Tuhan digenapi di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Sekalipun harganya adalah kematian. Jangan takut, kamu taat juga mati, enggak taat juga mati. Mendingan pilih mati dalam keadaan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Hayu, jangan dibalik-balikin terus pemikiran kita sekarang. Anak Tuhan harus jadi pandai di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Dan ketaatannya, lihat, karena kasih dan cintanya. Kenapa sih kita mentaati Tuhan? Pagi-pagi mesti pelayanan ke Bogor, jam 6 ngedrive, mesti balik loh. Mestinya kan kalau ke rumah saya Taman Surya, pelayanan ke sini dikasih jam 10, harusnya kan yang Bogor jauh banget tuh, ganti kan begitu. Haleluya. Amin. Tapi enggak, harus jalan pagi-pagi, mandi, bangun dulu. Kenapa? Itu terlalu kurang untuk membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya. Tunjuk sebelahnya, jangan bersungut-sungut lu makanya ya. Jangan bersungut-sungut. Tunjuk sebelahnya. Amin. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, coba lihat. Ya, dia taat karena mengasihi Bapaknya, dan lihat akibat dari ketaatannya, dia sampai mati di atas kayu. Kematiannya di atas kayu salib adalah mengampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa saudara, supaya saudara dikuduskan dan disucikan. Tujuannya, kematiannya di atas kayu salib, dia membangun jembatan agar Allah bisa datang kepada milik kepunyaannya. Amin. Dan jika kita dihampiri, dan jika kita mempunyai rekam jejak Tuhan, maka saya terleki dan percaya kesembuhan pasti menyertai. Di mana ada pengampunan, maka di situ pasti ada haleluya. Namun yang menjadi utama, kesembuhan yang paling utama apa? Kesembuhan hati saudara terlebih dahulu. Kalau cuman pano, kadas, kudis, mah akibat hati. Haleluya. Amin. Watel, sampai botak akibat hati. Haleluya. Amin. Tetapi jika hatimu disembuhkan,
Bagaimana cara hati disembuhkan? Hati yang senantiasa bebal, yang senantiasa tidak mau mentaati Tuhan, yang senantiasa hidup di luar kebenaran, yang senantiasa hidup karena ketidakbaikan, karena dosa yang bermanifestasi, sehingga Anda tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat baik, Anda nggak punya kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran. Hati yang seperti itu, pada waktu Tuhan sembuhkan dengan kehadirannya, haleluya. Maka dari sejak saat itu, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Anda mempunyai kemampuan untuk berbuat baik. Anda dimampukan untuk hidup sebagai orang benar. Amin. Dan jika ada kebenaran, jika ada kebaikan, maka tumbuh damai sejahtera. Dan ada damai sejahtera, maka hati yang gembira adalah jangan cuma obat, pakai manjur dong. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang berarti di mana ada pengampunan, di mana kita mendapatkan pernyataan Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita, maka lihat sekaligus kesembuhan pasti terjadi. Sakit itu jangan diobatin. Sakit itu disembuhkan. Dan sakit itu jangan dimanjain. Karena kematian Yesus di atas kayu salib melepaskan, membebaskan engkau dari keterikatan akan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Hanya di dalam nama Yesus. Jangan dimanjain sakit. Kalau sakit minum obat, dipelihara kali itu sakit. Haleluya. Sorry, ini bukan buat jemaat, ini buat pendeta. Sakit jangan dipelihara. Anak saya, karena dia gak paham, mamanya kasih obat cacing. Terus saya bilang, itu cacing diobatin ya, supaya gemuk ya. Masa sih papa? Dia kaget, haleluya. Amin, saudara. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kematian Yesus dia, bukan saya larang saudara berobat. Kesembuhan kan berbagai cara bisa, amin. Amin. Kesembuhan yang normal, yang wajar, pergi ke dokter, haleluya. Amin. Batuk pilek dia kasih obat sembuh, haleluya. Tetapi kesembuhan ilahi, engkau beriman dan percaya sebagaimana Tuhan menyelamatkan engkau, dia juga sanggup mampu menyembuhkanmu. Karena keselamatan, pengampunan, dan kesembuhan itu satu paket, jangan dipisah-pisahin, haleluya. Amin. Coba kalau jemaat kalau lihat promosi aja, beli rumah dapat TV-nya yang dilihat, haleluya. Amin. Pengampunan dan kesembuhan adalah satu paket. Jadi kesembuhan bisa berbagai-bagai macam cara. Kesembuhan yang wajar, yang normal ya, Anda datang ke dokter. Kesembuhan ilahi datang ke Yesus. Kesembuhan dari setan datang ke dukun. Begitu, haleluya. Amin. Saudara pilih yang mana, sok silahkan. Anda punya kehendak bebas untuk memilih. Cuman saya menganjurkan sebagai hamba Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau disembuhkannya. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya di sini dikatakan, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Setelah dia menyelamatkan kita, mengampuni kita dari segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita, yang membuat kita tidak punya kemampuan untuk berbuat baik dan hidup di dalam kebenaran, sekarang kita mempunyai kemampuan berbuat baik dan hidup di dalam dan setelah itu kesembuhan menjadi bagian dalam hidup ini. Dan setelah itu lihat apa yang terjadi, saudara. Dia menebus kita, bukan cuma sekedar itu. Dia menebus kita juga dari cara dan perilaku kita yang selama ini menghancurkan hidup kita. Sebelum di dalam Tuhan, apa yang kita kerjain? Aduh, hancur terus. Buka ini, bangkrut. Bikin itu, hopeng cia darling, haleluya. Amin. Diciak teman. Saudara, semua yang saudara kerjakan tuh ya, sekalipun sukses, nggak bertahan suksesnya. Tinggal tunggu waktu, gedebak, hancur. Begitu udah hancur, susah banget untuk bangunnya. Apa yang dikerjain udah nggak mungkin lagi bisa berhasil. Dan dia juga menebus dari sisi ini. Sehingga setelah ada dia di dalam hidupmu, engkau mampu melakukan perbuatan yang baik dan hidup di dalam prinsip kebenaran. Dan dari sejak saat itu, dengar baik,
apa yang kau kerjakan, setiap perbuatan tanganmu, maka Allah membuatnya menjadi berhasil. Amin. Ini firman. Saya saksikan dalam hidup saya. Setelah bertobat tahun 95, terus apa yang saya bisa kerja? Dulu hancur nih, tangan hancur banget. Yang dikerjain hancur sampai nyuntikin ke pembuluh darah, ngeracun, mau matiin diri sendiri. Itu bos. Tapi lihat setelah mengalami pertobatan, itu hilang, lepas semuanya. Sakit penyakit akibat dosa disembuhkan sama Tuhan. Sampai hari ini saya mengalami kesembuhan ilahi. Amin. Amin. Saya sampai hari ini saya gak makan obat buat kesembuhan. Istri saya sampai, duh katanya begitu. Saya bilang, saya ngalamin, kamu yang pusing. Amin. Dan saya gak paksa istri saya, tapi ya itu iman juga transfer sih. Dulu waktu pacaran dulu dikit-dikit badong gua ke dokter. Karena masih pacaran nganterin ke dokter dalam hati. Kapan imannya sih, cuman kan belum dapet. Jadi anter aja gitu kan. Belum, haleluya, amin. Begitu udah dapet sih ke dokter, gua aja gak pernah ke dokter. Dan sampai hari ini lihat dia juga mengalami, ya kalau pusing-pusing dikit ya dia cari obat-obat ringan lah. Amin. Gak memanjakan diri gitu dokter. Jangan tersinggung dokter Yanto. Ya buktinya dokter Yanto dipanggil Tuhan untuk melayani. Bukan kurang top apa dia sebagai dokter jantung. Kurang sukses apa dia sebagai dokter jantung, sukses. Cuman yang sukses dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Supaya dia juga mengerti bahwa kesembuhan mujizat datang dari Tuhan. Dan mujizat masih ada sampai hari ini. Dan dia terserap di dalam gereja yang memahami mujizat masih terjadi. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, ya lihat, setelah diselamatkan apa yang terjadi? Tuhan memberikan satu kehidupan yang baru. Masuk di dalam penggembalaan, digembalakan, supaya saya mempunyai pertumbuhan di dalam pengenalan, pengertian, pengetahuan akan Tuhan. Jangan lompat-lompat gereja. Amin. Kalau saya mantan pelompat bagaimana? Sekarang mantan penduduk. Haleluya. Udah kalau memang bekas lompat udah jangan lompat lagi, sampai di sini selesai. Parkir. Amin. Tarik rem tangan. Haleluya. Amin. Amin. Supaya saya mendapatkan pengertian, pengenalan, pertumbuhan, pengetahuan akan Tuhan. Dan setelah digembalakan, mulai dari hal yang sederhana, ngangkatin alat sound system di gereja. Teman-teman ngeledek, preman bertobat ngangkatin alat. MDS. Si Jeki di mana? Sekarang di gereja bertobat. Mau jadi apa dia pendeta? Mustahil katanya begitu. Orang bilang mustahil. Tetapi dari kematian yang begitu ngeri, dia meluputkan saya dari kematian, dari lubang kubur tuh. Dari perbuatan-perbuatan yang merusak yang akan membawa saya ke tempat itu. Sekarang dia memulihkannya. Maka dia memperbaharui. Haleluya. Angkatin alat sound system 2,5 tahun. Tahun pertama orang lihat, mana Jeki masih angkat alat. Tuh kan. Tahun kedua masih angkat alat. Tuh memang udah di situ dia bagiannya. 2,5 tahun ngangkatin alat, mulai naik menjadi pemandu overhead, terus menjadi song leader, menjadi singers, mimpin pujian, antar jemput jemaat dan umat Tuhan, wakil koordinator pendoa syafaat, menjadi koordinator ibadah, menjadi pengkhotbah pengganti, akhirnya menjadi pengkhotbah